Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bicara yuk, Pak Oke. Rudi. Apa kabar, Dak? Lama nggak ketemu. Iya. Berapa tahun kita nggak ketemu? Saya ketemu pertama kali di 2000, sekitar 2007 atau 2005 ya. Itu pun masih di Niaga. saya di Niaga, belum jadi CMB. Kemudian ada kantor waktu itu yang ya kalau dibilang hitung-hitung survei Survei ya? di Bekasi Timur. Mas Timur. Tapi gue kenal lu tuh udah sebenarnya dari 2005. Gue pernah lihat lu sering datang ke apa in-house ya gitu ya. Ya. Nah, in-house-nya, sales-nya di Niaga. Jadi saya akan kenalkan dulu ya. Ini Pak Rudi. Beliau ini ex risk management unitnya Bank Niaga dan Semi Niaga. Semi Jadi dari Niaga. di Bank Niaga lu udah risk. Belum. Sempet risk. Sempet Jadi mungkin flashback aja dulu ke 96 masuk di Niaga. Heeh. Kemudian itu pun di collection, kemudian tahun 99 sampai 2000 itu di otorisasi. Heeh. Kemudian balik lagi collection, kemudian ditarik waktu itu sama Frankie Heeh. di risk. Di risk dengan tugas bukan tugas pokok lah, artinya dimana job desk-nya adalah salah satunya menangani komplain, baik itu komplain mengenai tagihan, mengenai tidak itu kartu apa istilahnya tidak mengajukan ternyata never play. Terus kemudian melakukan salah satunya survei ke calon agensi sebelum akhirnya itu diambil alih oleh HR karena semua harus melalui ke HR kan. Waktu itu masih risk, baik itu untuk agensi, sales maupun collection ataupun agensi-agensi yang berkaitan dengan itu biasanya karena itu. Betul ya. Tapi gue tuh taunya lu tuh identik dengan risk. Kalau udah datang tuh ke ruangan sales, siapa nih fraud? Itu Identiknya begitu tuh dulu. Itu justru gini, sebetulnya yang membuat gue enaknya gue aja ya balik. Yang membuat gue tuh nggak nyaman, itu adalah itu. Jadi di luar lo teman gue, tapi pada saat gue kerja, gue datang. Contoh lah paling gampang, pada saat waktu itu masih di Gajah Mada, gue di Sudirman, datang ke tower sana, baru sampai di bawah, gue lagi ngobrol sama security satpam, kan banyak kenalnya, ada yang biasanya anak-anak sales itu ngumpulnya di belakang, dekat musola, parkiran motor. Situ ngobrol-ngobrol, begitu gua datang ada review, ada yang satu naik seolah-olah kayak ya kalau kayak polisi lah, lu kayak propos, ya seolah-olah kayak propos. Aduh, padahal gua cuma main. Ya artinya kadang-kadang yang sesuatu bukan karena tugas, tapi lagi libur ataupun lagi mampir gitu. Karena di situ juga banyak teman-teman niaga, betul ya. Wah, ada jenggot. Wah, udah. Jadi kalau dulu Pak Rudi datang ke tempatnya sales Niaga tuh udah pada jantungan semua nih, ada apa nih? Jadi siapa lagi? Jadi fraud itu sesuatu yang ditakutkan oleh sales ya. Ya, fraud itu bisa ada dua cara ya. Bisa benar-benar si salesnya sebagai pelakunya atau terlibat dalam hal itu, dan si nasabahnya memang tapi kebetulannya apesnya apply-nya di sales tersebut. Ya. Jadi kalau ketika ada fraud di dunia kredit card dulu di Semi Niaga, beliau datang tuh udah takut semua nih, siapa kena nih gitu. Dan itu juga tidak hanya di Niaga, ternyata ya artinya hampir di semua issuing card. Issuing itu adalah ya kalau bahasa kerennya itu issuing, bahasa lokalnya kartu penerbit kartu. Di mana setiap kali ada datang itu mereka juga seolah-olah akhirnya jadi membuat
ada jarak di antara kita gitu. Saya kayak musuh gitu. Jadi gue datang selalu mesti akan ngabisin. Sebenarnya gue mau ngabisin. Takut Pak. Nah, takut aja gitu. Ini ada apa? Jadi udah lu image-nya sampai hari ini pun ya, image-nya Riz itu kan nakutin gitu. Jadi padahal harusnya nggak usah begitu. Artinya gini. Bukan berarti setiap kali Riz datang itu selalu akan untuk mencari kesalahan, tidak. Kita ambil contoh lah kayak auditor datang itu selalu berpikirannya tuh hampir sama dengan betul. Negatif thinkingnya, aduh ini mesti ada kesalahan, aduh ini mesti cari. Padahal kedepannya yang diharapkan itu adalah saling bersinergi. Artinya gini, di mana satu sisi sales itu adalah garda terdepan. Ya, betul. Untuk bisa menarik nasabah. Kemudian itu akan masuk ke bagian kredit yang akan penyaringannya. Saringan lolos itu saringan terakhir memang di Riz, tapi bukan berarti ini nanti akan nyala, tidak. Tapi kan kita hanya ingin cari seperti apa sih pertama kali kalian ketemu. Urutannya ya. Urutannya dilihat, ketemu nggak sih sebetulnya? QIC-nya ketemu nggak? Betul. Jangan sampai artinya banyak istilah titipan. Nah, dulu tuh kasus banyak titipan. Rata-rata hampir bukan 90% lah, terlalu ekstrim. 60% itu fraud itu harus titipan. Jadi si sales sudah dapat aplikasi dari sales lain. Iya, karena kita juga maklum dan kita tidak bisa bahwa target ya, under pressure-nya ditargetkan. Betul. Kalau targetnya sampai nggak tercapai, kok nggak akan dapat insentif. Betul. Kalau supervisornya atau ASM-nya itu kan dia pasti karyawan dari bank, itu ada gaji pokok, ada itu kan. Ya. Kalau gue mau dapat apa? Betul, full variable. Selalu dalam benak. Makanya di Riz itu selalu konotasinya kalau ketemu dengan sales udah pasti suspek. Bukan berarti ke orangnya ya, tapi dalam arti selalu suspek. Karena sebagian besar akhirnya kasihan yang benar-benar yang bekerja untuk itu. Nah, tim risk management ini menemukan informasi ini indikasi fraud, aplikasi tersebut indikasi fraud atau fraud itu dari mana dasarnya? Oke. Kita ambil misalkan dari kita sampling dari aplikasi yang masuk. Oke, aplikasi masuk. Aplikasi yang sudah jadi. Di dua ya, masuk sudah jadi. Ya. Jadi kan setelah dikirim dari sales, dilakukan oleh admin segala macam, kirim ke kredit. Kredit itu diambil kredit, kita biasanya ambil juga. Kita mau cek benar nggak sih ini. Kan sebelum di admin pun juga mereka akan hubungi juga kan. Iya, tapi benar nggak sih? Atau yang setelah jadi. Tapi memang lebih banyak. Itu setelah jadi itu kalian samplingnya di follow up lagi ke nasabah atau gimana tuh untuk menguraikan itu? Kita juga akhirnya feeling juga berjalan. Kenapa feeling berjalan? Kita hanya ngelihat alamat nih misalnya. Ini alamat kok aneh. Anehnya misalkan Pademangan nih. Pademangan. Ini adalah dalam arti gray area. Wilayah yang sering abu-abu lah. Artinya abu-abu itu sering punya masalah ya, historikalnya itu. Terus kemudian kok ada perusahaan gede. Kita kan juga sekarang waktu itu awal-awal ada googling lah ya. Bisa googling. Bener nggak sih ini? Setelah itu
kita coba by phone, atau kan di situ kan mencantumkan beberapa waktu lalu adalah yang card for card kan. Kita ada oh ini dari Citibank, kan ada dari tim itu kita bisa ada jaringan yang namanya kita di RMI itu dengan di AKKI, forumnya risk management ada, kita cek wilayah ini kalau di sana ini gimana gitu. Itu open ya, sesama anggota open. Artinya open gini, karena kan mereka juga tidak mau kita tidak hanya berbicara satu bendera gitu. Kalau sudah di AKKI kita tidak bicara kan. Karena apa? Nanti bisa jadi di sini kena, kalau mereka nggak mau open, sana kena, itu nanti juga akhirnya juga melebar pada saat case-nya udah meledak, bareng-bareng gitu. Lu kok nggak ngomong sih? Itu pernah terjadi ya? Jadi bank ini ngumpul kena di satu nasabah pernah? Pernah. Yang Pak Rudi paling ingat tuh kasus apa Pak? Yang paling lumayan membongkarnya tuh agak butuh waktu lah. Kalau membongkarnya butuh. Kasus seperti apa? Apakah butuh kata fiktif atau gimana? Kalau dulu transaksi fiktif, mungkin kalau transaksi fiktif itu sudah dari zaman pada waktu sebelum ada POS. Masih menggunakan imprinter biasa. Itu akan lebih mudah. Karena pada waktu itu belum ada chip, belum ada itu kan walaupun dalam bentuk white plastik, kan hanya di emboss nomor, emboss kan kelihatan nih tanggal masa berlakunya sampai kapan, bisa dipalsuin, bikinnya bisa buat transaksi palsu. Kemudian kemajuan menggunakan POS, itu sudah ada bisa dengan namanya scamming segala macam. Kemudian dengan terakhir itu yang pakai edisi, itu juga hampir sama kayak POS sudah bisa. Itu adalah yang menggunakan sehingga menimbulkan transaksi fiktif. Dan itu akan muncul di billing statement. Loh kok nggak pernah transaksi? Ini kok ada tiba-tiba itu berarti di mesin ya? Dari mesin, atau kartunya memang dipalsukan. Ini kartu yang udah jadi. Iya, dipalsukan. Terus kemudian kalau bicara ternyata dia tidak melakukan apply-nya di bank lain. Tapi kok jadinya di bank, dia yang terima si nasabah atau dia nggak merasa nerima? Tidak merasa nerima. Tapi jadi datang billing. Jadi begini, alamat tetap atau suatu saat pengiriman beda. Alamat tidak digunakan sebagai alamat pengiriman kartu atau alamat pengiriman billingnya, tapi kartunya alamat kantornya dibelokkan. Ternyata kita telusurin lagi, ini menggunakan card for card-nya misalkan Bank A. Kita tanya, di Bank A alamatnya di C, alamat rumah, alamat kantornya di D, di kita E sama F, udah nggak matching kan? Atau alamatnya tetap sama dengan alamat itu, tetapi nomor telepon dan HP-nya dirubah. Itu. Ini biasa sales yang ubah atau tadi titipan tadi? Ya, apakah dalam arti itu kan nanti akan ketahuan nih pada saat kita sudah itu interogasi. Oh ini channelnya apa? Apakah channel dari sales? Apakah channel dari lupa gua, kalau di niaga dulu ada MGM. Kalau MGM masih gampang kan? Yang brand bukan brand, yang sales terus kemudian brand sudah ya, ada beberapa channel lah ya. Aku lupa deh pokoknya. Nanti kan akan kelihatan nih dari nomor itu kan akan ini channelnya apa,
nomor ini adalah si A si B-nya, salesnya, terus kemudian kan kita tinggal kontak ASM-nya. Gue pengen ketemu sama ini dong, apa namanya, nomor sekian, atau gue minta ini datanya ini. Oh ini adalah anak supervisornya si A, ini si B namanya. Oke, kapan gue bisa ketemu? Pada saat ketemu kan kita hanya bicara, lo dapat dari mana? Sebetulnya simple gitu, artinya. Tapi di kebanyakan kasus, salesnya itu terlibat. Dalam tanda petik bisa iya dan bisa tidak. Kebanyakan yang ditemukan ketika hasil integrasi 50-50. 50-50. Jadi artinya gini, misalkan kita sama-sama sales, gue masih kurang, terus tiba-tiba lo datang, gue lo mau nggak? Ayo deh, boleh deh. Karena kita pikiran, gue masih kurang nih. Jadi gue terima. Paling kan gue nanya, lo ketemu orangnya kan? Iya udah, gue ketemu dah. Masa lo nggak percaya sama gue? Kan rata-rata di teman-teman sales kan gitu kan? Iya. Ya artinya saling percaya kan? Kecuali kalau dia memang sudah pernah terindikasi melakukan hal tersebut, sehingga kan gue jadi bilang, lo mau nggak ini? Enggak, atau enggak, atau cara-cara nolaknya kan masing-masing kan. Itu sih sebetulnya intinya pada dasarnya di sisi itu. Kalau kasusnya lebih ke apa? Yang dari tadi pemalsuan data atau gimana Pak? Pemalsuan data bisa jadi ya. Terus kemudian KTP bisa jadi zaman dulu masih gampang. Gampang. Udah kayak sekarang. Merem aja deh. Kalau sekarang agak susah. dalam tanda petik bisa, bukannya nggak bisa, tetap masih bisa. Tapi agak susah. Hanya agak susah. Tidak semudah. Nggak semudah ya, apalagi kalau dulu mau gampang banget. Apalagi masih zaman nicknya tuh kalau lo Jakarta 09 sekian. Tinggal bikin aja. Berarti udah sering ke Pramuka ya? Kan, gue belum sampai ketemu di Pramuka, tapi kan tahu kan Pramuka tuh tahu tempat. Pramuka itu tempat yang membuatan KTP palsu, semua palsu, semua di situ tahu ya? Iya, tahu. Buku tabungan tahu ya? Tahu. Tapi kalau misalnya kalian tuh dapat aplikasi dari kredit, itu aplikasinya masih utuh atau yang misalnya masih ada slip gajinya, kartunya masih ada, KTP masih ada, atau hanya lembaran aja? Ini yang menarik. Yang namanya slip gaji. Itu kan Pramuka kan jagonya. Iya benar. Mau bikin yang gimana aja bisa. Yang mau carbonize, ya, bisa. Mau yang biasa, bisa. Tinggal pilih aja, ada duit, ada itu kan. Betul. Terus kemudian mau pakai nama TBK, iya. Atau yang ece-ece, iya, betul. Gampang aja. Dan pada waktu itu masih nggak istilahnya kencang ataupun seteliti yang kayak sekarang gitu. Sekarang lebih ketat. Nah, sekarang ada NPWP begitu muncul NPWP kan akan kelihatan ya NPWP benar apa? Dengan ID masih sama. Harus sama gitu kan. Tapi kalau di kreditnya dulu tuh menemukannya itu aplikasi masih utuh, yang sampling tadi ya, masih utuh apa udah datanya udah hanya data aja, lembar data aja? Ambil utuh ya, berarti ambil utuh satu yang asli masih bundle utuh. Sebagai segala macam sudah. Jadi kecuali kalau yang udah jadi ya, kalau misalkan udah masuk ke udah penyimpanan, itu tuh yang kita selalu minta. Ingat gue yang namanya Pak Tarsin, gue kan selalu minta, Sin, minta email kan, nomor aplikasi ini, oke, kirim itu baru kopinya. Nanti kalau kita butuhkan aslinya, misalkan untuk ini mau dilanjutkan atau apa, baru minta aslinya. Tapi kan selama ini hanya masih dalam lidik, itu awalnya kopinya aja. Kecuali kalau yang belum dimasukkan ke tempat tarsinnya, kita bisa ambil aslinya.
Berarti kalau analisanya itu, kalau kita bilang bicara datanya komplit, itu udah ketahuan tuh dari model gaji segalanya udah ketahuan nih. Udah sih. Nah, kan kadang nasabahnya kan mengokein tuh. Kadang ada kan ketemu dong nasabah. Pernah nggak sih ketemu kasus nasabahnya bilang gini, saya nggak mau kasih dokumen slip gaji. Ada. Nah, si salesnya buatkan. Ya. Misalnya nih, salesnya buatkan. Tapi atas persetujuan nasabahnya. Ya, itu bagaimana? Atas persetujuan nasabah itu. Dia misalnya gini, iya Pak, baik Pak, saya yang buatkan. Nanti Bapak kalau ditanya gaji sekian ya, ada kan gitu kan? Ada. Nah itu bagaimana? Apakah salesnya juga salah, tapi nasabahnya setuju nih? Itu gimana? Gini, kalau itu dalam arti gini, dia berarti ketemu, QC-nya ketemu. QC ketemu kan? Hanya memasukkan slip gaji. Ya apa namanya? Slip gaji. Data penghasilan lah. Data penghasilan. Dan orangnya ada, ya. KTP-nya ada, alamatnya sama, semua sama. Itu masih kalau dan kartu setujuin. Setujuin. Nah, kalau kita bicara ekstrim, sebetulnya itu termasuk pemalsuan. Tapi nasabah kalau kita ekstrim, kita bicara ekstrim. Iya, betul. Tetapi dari beberapa parameter ataupun yang anggap aja ada parameter KTP segala macamnya, kecuali ini, iya kan? Ini kan masih sebetulnya masih no problem nih gitu. Berarti hal yang meringankan adalah nasabahnya mengetahui. Nah. Yang kita beratkan itu sebetulnya ini titipan. Ini yang ada obatnya nih ya. Yang tidak ada maaf ya. Tidak ada maaf nih. Ini adalah titipan. Kagak ketemu. Iya kan? Tanda tangan kadang-kadang jujur aja. Teman-teman saya kan selalu yang tanda tangan. Iya kan? Karena nggak ketemu ya pasti tanda tangan. Nah, artinya setelah yang titipan ini kan kadang-kadang kan coba dia belum kan dia atau memang sudah ditanda tangan tapi oleh sales kasih juga yang itu kan yang lain juga teman yang juga. Lain lagi terus kemudian datanya dipalsukan, dibelokin. Pak, saya masih kurang paham itu dibelokin gimana? Kan misalnya saya nih nama Handoko, PT Hardasa Raksa, kantor di ILP Pancoran. Oke. Nah, rumah di Bogor. Iya. Ya. Ikol di Medan. Iya. Nah, itu dibelokkannya itu apa? Rumah kah atau kantor kah? Dibelokkannya itu bisa ikol, bisa dibelokkan. Jadi dalam arti misalkan adikmu lah di Medan. Ditulis adik, tapi sebetulnya itu bukan, kamu nggak kenal. Nah tapi kan si analis kan pasti verifikasi ke saya. Itu kalau memang benar kamu. Tapi kan itu kan hanya namamu dipakai. Nama. Oh, yang dihubungin bukan saya lagi ya? Ya kan, nama dipakai. Nomor handphone bukan? Alamat rumah Jalan sih. Tapi HP bukan. Itu yang saya bilang dibelokkan itu ada beberapa item yang dibelokkan. Apakah alamat yang dibelokkan? Apakah HP-nya yang dibelokkan? Kantornya dibelokkan. Berarti PT-nya bukan PT itu lagi? Bukan PT aslinya misalkan Pertamina. Tapi nomor teleponnya beda. Nomor PT-nya dirubah jadi misalnya PT ABC. Gitu. Alamat rumah mungkin benar sesuai dengan KTP, tetapi nanti karena permintaan kartu jadi dikirim ke kantor, ya kan? Ya, akhirnya platnya kan di kantor kan. Begitu kartu diterima, pakai saya betul. Nah, si korban ini nasabah yang tadi datanya dimanipulasi, dia tuh tahu setelah berapa lama biasanya kan pasti kan kalau kartu dikirim ke alamat si fraudsternya itu kan billing nggak diterima dia tahu dia tuh korban itu setelah apa ya
Karena kan nomor handphone kan pasti kan kalau collectionnya kan nelfon di handphone kan. Handphone kan handphone lain kan. Handphone lain. Nah, berarti kan dia nggak ya, berarti dia nggak merasa nggak ada masalah dengan ini. Oke, biasanya akan ketahuan manakala kamu akan mengajukan pinjaman lain. BI checking. Tanya. Oh, ada di satu. Dan kalau yang masih di maintenance, no problem. Aman. Masih bayar, aman gitu. Tapi suatu saat 3 bulan atau 6 bulan kemudian dia sudah masuk collection, dia sudah masuk BI checking, dihubungin. Dia nggak bisa. Play nggak bisa, nggak setujuin. Nggak pada Play kan nggak setujuin kan? Karena BI checking. Iya betul. Itulah. Gimana di Bank Niaga misalnya? Bapak ada ini niaga. Lah, saya nggak apply, saya nggak punya. Ya, saya. Iya kan? Dia hubungin call center. Baru tahu bahwa ada nomor kartu, ada nama saya, itu nanti baru dikirim ke RIS. Baru kirim ke RIS. RIS cek lagi nih kodenya siapa sih. Ambil data yang dari pasien yang udah jadi. Jadi ini after sama before sama after. Iya. Kalau yang before ambil dulu ininya. Sebelum proses ya. Atau sesudah proses. Tapi kalau after tunggu ada masuk dulu, ada input dulu, baru kita proses. Pak, misalnya itu titipan, si salesnya juga pada kenyataannya salesnya korban. Kenapa saya bilang korban? Salesnya itu menerima dari temannya, katakanlah dari temannya, atau dia dari manapun itu dia dapat aplikasi. Ya. Kenapa itu kesalahan itu mutlak dibebankan ke sales? Sementara ada bagian kredit, ya dia yang verifikasi segala. Harusnya kan dia juga bagian kredit dia bisa tahu ini layak atau tidak layak untuk dilanjutkan proses gitu. Oke. Kita kan aplikasi dia tuh dapat aplikasi, sudah lengkap segala macam, di telepon bla 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 bla, di store lah, dikirim lah ke kredit. Nah, dia sama sekali nggak terlibat. Tapi titipan aja salahnya dia. Titipan ya. Oke. Jadi pada saat kredit melakukan verifikasi, itu kan juga berdasarkan sesuai dengan yang ada di situ. Iya betul. Pada saat ditelepon pun, misalkan rumah sudah dikondisikan juga kan. Rumahnya di mana? Iya betul. Tempatkan orang situ. Dan dia juga pasti pegang catatan. Karena dengan sendirinya juga si pelaku ini juga tahu nih pasien tuh pertanyaannya ini. Poin-poinnya adalah ini, catatan itu sebagai catatan. Paling nama, yang untuk tempat tanggal lahir, nomor HP, ya kan, ibu kandung, ya kan. Paling kantor udah sama kan semua. Itu kan sudah semua ada catatan di. Karena pernah juga kita lakukan investigasi rame-rame teman-teman ya. Dari bank penerbit itu begitunya catatan. Jadi kayak buku. Niaga. Ya, ini ada catatannya nih, nama ini kalau tanya. Itu berarti sindikat ya? Jaringan? Bisa sindikat, bisa perseorangan, juga ada pemain perseorangan. Terus kemudian itu tadi sindikat, pemain perseorangan, juga ada yang dibilang sindikat juga enggak, tapi di bawahnya sindikat ya masih, tapi dalam arti pernah nggak sih yang berujung ke hukum gitu, ke masuk ke polisi, penjara segala macam? Ada. Gue punya pengalaman. Polda gitu. Sekitar tahun lupa ya, itu yang daerah Bungur. Oh iya ada, itu saya juga pernah tuh di daerah Tanjung Priok.
Jadi satu PT ini bisa jadi satu ruangan di PT A, PT B, PT C. Iya benar-benar. Saya pernah tahu itu. Nah, seingat aku itu karena mungkin dengan Kang Hasan ini Kramat. Yang bakar ya. PKB. PKB ya sekarang ya. Ya, itu politisnya. Mungkin Hasan siapa ya? Fatoni. Oh, itu masih besar dia. Anak buahnya dokter. Kebetulan dia ponakannya orang Polda. Kalau itu yang disekap ya? Yang dibilang penyekapan. Nah, saya tahu ceritanya tuh. Salesnya Nasrul kalau nggak salah tuh. Gue lupa. Salesnya teman-teman gue tuh. Gue lupa nama-nama. Gue masih di Enjet itu. Yang akhirnya dia memperkenalkan balik ya. Iya. Betul kan? Iya. Nah, gue cerita nih. Itu 2004 itu. Gue ada di situ. Ada di situ ya? Jadi pada waktu itu rame-rame, telepon kan. Ini oke, kita ngumpul sana. Masuk. Berarti banyak bank nih. Banyak bank. Apa namanya? Geledah segala macam. Ketangkapnya si anak ini, suspek ini, sama anak buahnya Bang Hasan itu di Cempaka Mas. Tempat gue jualan tuh. Cempaka Mas bawa ke Bungur. Di Bungur lagi ngobrol. Artinya, oke lah, sekarang ngubungin. Ternyata dia ngubungin adalah omnya. Polisi. Omnya polisi. Nggak lama. Udah pokoknya lagi, udahlah sekarang gini kita bukan damai ya, artinya udahlah lo balikin aja gini. Nggak juga. Datang buser. Buser, jebret masuk. Wah, kamu apa namanya melakukan penahanan ini. Oke, buat laporan kan. Bawa lah beberapa teman-teman anak buahnya Bang Hasan ya, kalau saya Hasan 4 tahun itu laki perempuan bawa buat laporan ke Krim mau ditahan kan. Saya lagi proses terus. Wah, gimana caranya nih? Padahal kan yang penjahatnya sih itu kan. Nah, kenapa berbalik? Akhirnya gini, oke. Buat laporan. Kali. Krimsus. Jadi ada 2 laporan. Ya, laporan si dokter sama laporan kalian. Karena yang dianggap apa namanya penyekapan kan. Iya. Begitu. Selesai. Itu hampir sampai pagi. Balik lagi, gue pulang sebentar, balik lagi. Udah sekarang gini aja apa? Ini mau cabut. Saling akhirnya terakhir mau saling cabut. Itu kan. Nggak bisa ini kan. Ini kan ini udah dilaporkan, ini juga udah melaporkan ini. Terakhir sempet di sidang. Pengadilan. Oh, sampai situ. Di pusat kan. Ibunya sempet ketemu ya. Ibu dokter nih. Ibunya si dok. Ya jangan agak mau diamin aja sama teman-teman deh. Jadi dia kena berapa bulan. Nah kaliannya yang ini yang enggak. Karena kan akhirnya sama-sama oke lah, ayo bawa apa namanya jalur hukum. Tapi yang pemalsuan ini kan kena juga kan. Karena dia yang dipalsukan juga orangnya kan kita panggil sebagai saksi. Itu yang kasus yang paling ini. Saya bisa tahu tuh, saya dulu masih sales tuh dulu. 2004 itu. Iya. 2004. Itu rame, teman-teman juga pada tahu tuh penyekapan. Gara-gara itu makanya itu berubah aturan tidak boleh sekap ya.
Nggak ada sistem penyekapan nggak. Kan kadang-kadang ada tuh, misalnya ada fraud, salesnya dipanggil nggak boleh keluar sampai malam-malam. Pernah dulu saya digituin. Sebetulnya bukan penyekapan. Nggak ada Ya nggak boleh pulang sampai jam 1 malam. Kalau yang itu apa namanya? Karena dia takut kan kalau dia pergi. Lo pernah inget yang di apa namanya di Palatehan? Ya tahu. Yang dia gua ngajuin kartu kredit, tapi kartunya nggak dibalikin, kartunya dibalikin kartu yang lain, terus saya dipakai. Gua tahu tuh kayaknya tuh. Pas lagi ya seterusnya. Cowok aja. Cowok. Terus akhirnya dibawa ke Taman Puring. Wah, itu saya sebut tuh kayaknya tuh. Taman Puring, proses yang akhirnya yang dia ngabur lewat atas itu. Oh iya, tahu. Security digigit kupingnya. Iya, Pak Muji. Iya, digigit kupingnya tuh apanya. Akhirnya kan masuk, itu kan masih sama Dohar gua, kalau nggak salah. Penjara ya? Motornya disita. Dibawa pulang sama Dohar, kan udah motor nggak ada nomornya atau kena juga. Iya, kena kan itu akhirnya. Iya tuh tahu tuh. Itu kenapa tuh Sendul? Sisanya apply niaga. Nah, pakai card for cardnya seingat aku bank asing. Nggak mau nyebut nama lah. Nanti disangka iklan lagi. Kan di sini kan di larangan ada iklan kan. Itu setelah itu ada tagihan. Itu terakhir dia tuh komplit kan. Terakhir ini di apa namanya sales niaga. Udah kita turunnya itu pernah gara-gara aplikasi juga namanya buat aplikasi itu juga kita sempat dibuat TAP rame-rame. Sebenarnya kalian tuh race itu tujuannya yang penting dia bayar atau dipidanakan sebenarnya Pak? Lebih kemana sih arahnya? Ketemu nih fraud nih, ketemu nih suspek. Iya. Kalau lebih ke lebih dia mengaku nih. Dia kan lebih bagus dia membayar itu kerugian atau udah langsung aja pidana. Ini kalau kebetulan itu sendiri mungkin lebih bayar aja deh. Karena kan repot juga kan kalau sampai. Kalau masalah repot no problem. Cuman effortnya kan nanti udah pasti ini hilang, uang hilang kan. Iya pasti bolak-balik. Buang waktu lah. Okay. Kecuali kalau yang memang gede. Itu dan jaringan mafia dan nasabahnya memang banyak. Bukan nasabahnya memang orang hard komplain ya apa boleh buat itu. Karena kan tidak ada kita lakukan laporan nggak akan keluar dan biaya operasi itu nggak operasional kan nggak mungkin gitu. Itu kembali lagi nih ke cerita di daerah nangkep sales di daerah Jalan Raya Mercedes Cilengsi. Tahu. Gue nyebutinnya bukan karena rumah daerah situ lah ya. Bukan masalah juga. Bukan. Cuman dia juga masalah, yang lainnya bagus juga. Nanti dianggap grey area nih. Grey area gitu. Udah red malah. Jadi pada saat di situ tangkap rame-rame lagi. Ada seingat itu ada Niaga, ada Permata, ada GI, banyak nih. Ada Citibank. Ini berjamaah nih ya. Berjamaah. Salesnya satu. Perorangan aja nih. Ya gak tahu perorangan pokoknya. Ini sales mencok sana mencok sini. Begitu ketahuan, ketemu orangnya, ya kan, menjelang maghrib kita
tinggal sholat. Ada teman-teman dari penerbit lain datang juga. Enggak, udah datang. Udah datang duluan. Dia datang masuk ke rumah itu, akunya bukan dari PLN, dari Telkom. Udah kayak polisi aja dia. Ya gua ngaku itu. Ketemu sih. Ketemu, ada orangnya. Terakhir begitu, namanya misalkan Rahmat, tapi dia hanya pakai Ahmad gitu. Terus kemudian juga dia ternyata dia punya tabungan di itu, tabungan di bank lain itu ya, diblok kan, jebret. Harusnya kan hanya untuk hindarin ini diambil aja. Bawalah ke Polres Bekasi Kota. Begitu di sana, entah gimana caranya pada saat itu si nasabah ini mau ngambil uangnya lah. Nggak bisa. Komplain. Oh, tinggal 9.000 atau berapa gitu kan? Komplain. Kan begitu di blog itu kan hanya muncul tinggal yang paling kecil lah. Komplain dong. Lapor balik. Dipanggil satu-satu BAP. Jamaah. Kenal lagi kalian? Kami, jadi jamaah ini apa ruang penyidik, ini penyidik. Jadi sebelah sana di BAP 3, jadi BAP 3. Begitu itu terakhir yang aneh, inget gak gue sama temen dari Mata salah. Kejadiannya gimana? Gak tahu. Jadi saya, gue gak tahu juga. Yang ngeblok siapa? Jadi yang ngeblok adalah Bang. Oh, ya dia aja berarti bermasalahnya. Bukan, maksudnya setelah itu bukan masalah itu. Kan pertanyaannya kan mengenai kronologisnya ini gini penangkapan terus kita datang, kalau dia ngaku itu kan nggak tahu, sholat nggak tahu, jadi saling BAP-nya tuh ya udah kayak bercandaan gitu. Akhirnya lepas. Masukin kalau nggak salah sih katakan ini masuk. Ya, tapi masuk paling rendah pun juga 2 bulan 3 bulan 4 bulan paling jauh kan udah potong tahanan segala macam kan. Tapi di antara kalian tuh sesama bank penerbit tuh informasi saling tukar-tukaran ya? Iya. Jadi misalnya ada masalah di bank Sembi atau Niaga, nanti dia akan tanya di sana ada nggak gitu, atau misalnya kartu-kartunya bank katakanlah Danamon misalnya, dia akan minta ke Danamon tolong dong cek data ini gini gitu, itu langsung kasih ya? Kasih. Cuman paling biasanya kalau nggak nomor kartu, alamat kantor. Ada nggak nih kena di sini ada nggak gitu ya? Langsung cek. Oke, makasih Pak. Informasinya semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sales di sana. Tetap hati-hati, selalu saya bisa bilangnya, jangan pernah mudah percaya dengan aplikasi yang datang tiba-tiba tanpa kita identifikasi dulu ya. Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.